warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas belajar kali ini. Baik, di sini Bapak akan membahas mengenai materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kurikulum Merdeka dengan materi Bhinneka Tunggal Ika mengenai keberagaman suku. Baik, sebelum kita mengarah ke materi, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa supaya kita diberikan kelancaran ketika Bapak menyampaikan materi ini nanti. Baik, ketua kelas dipersilakan untuk mengarahkan teman-temannya untuk sikap sempurna, sikap khidmat, seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dipermudah di hari ini. Oke, dipersilakan berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Bapak selalu mendoakan kalian, semoga kalian tetap semangat dan tetap senantiasa untuk belajar di hari ini. Ya, seperti yang Bapak sampaikan di awal, kita akan belajar mengenai Bhinneka Tunggal Ika yang terfokus pada keberagaman suku. Untuk itu, simak materi yang Bapak sampaikan ini ya. Sebelum materi Bapak mulai, terlebih dahulu Bapak akan cek kehadiran siswa yang datang hari ini ya. Wah, ternyata siswa-siswa Bapak masuk semua ya. Hebat, semangat untuk belajar ya. Oke, sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya kita refreshing sejenak dengan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke, karena kita akan membahas Bhinneka Tunggal Ika yang terfokus pada keberagaman suku. Oke, kita akan mulai menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dengan ketukan 3. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Wah, ternyata siswa-siswa Bapak sangatlah semangat ya menyanyikan lagu ini. Hebat. Nah, setelah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, ada yang bisa mengartikan lagu ini? Baik, makna dari lagu ini, meskipun dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetapi tetap satu jua, yang dimana kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menerima perbedaan baik dari suku, agama, ras, antar golongan, dan lain sebagainya. Baik, pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika sendiri yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini menggambarkan pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan suku, agama, ras, dan budaya yang ada di Indonesia. Keragaman suku di Indonesia sendiri adalah negara yang kaya akan keragaman suku. Lebih dari 1.300 suku yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku memiliki ciri khas, bahasa, adat, dan kebudayaan yang berbeda-beda.
beberapa suku besar di Indonesia, antara lain suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, Minangkabau, dan Papua. Kemudian, apa sih makna dari Bhinneka Tunggal Ika? Dalam konteks keragaman suku, dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna bahwa meskipun kita berbeda suku, tetapi kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Kita harus menghargai, menghormati, dan merayakan keberagaman suku yang ada di Indonesia, karena setiap suku memiliki peran penting dalam membangun bangsa Indonesia. Nah, setelah Bapak sampaikan ringkasan awal terkait dengan materi ini, di sini Bapak telah membuat materi atau peta konsep terkait dengan sub materi yang akan kita pelajari. Untuk itu, kesepakatan bersama kita akan membahas yang mana dulu, para siswa. Pilih yang nomor 1, Bhinneka Tunggal Ika dalam Pancasila, atau keragaman suku di Indonesia, atau pentingnya menjaga keberagaman suku di Indonesia, atau yang mana? Silakan, mau dipilih yang mana dulu yang kita bahas. Bagaimana? Kita pilih nomor 1 terlebih dahulu. Oke. Jadi nanti akan Bapak tampilkan gambarnya di samping. Untuk itu siswa nantinya tidak akan bingung terkait dengan penjelasan yang akan Bapak sampaikan. Oke. Jadi Bhinneka Tunggal Ika sendiri merupakan semboyan yang diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular pada abad ke-14. Semboyan ini kemudian menjadi semboyan nasional Indonesia dan menjadi bagian dari Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya meskipun kita memiliki keanekaragaman, kita tetap bersatu dalam ketuhanan yang Maha Esa. Oke, bagaimana? Nomor berapa lagi yang mau dipilih? Silakan. Oh, nomor 3. Oke. Nomor 3 mengenai pentingnya menjaga keberagaman suku di Indonesia. Keberagaman suku di Indonesia menjadi kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan. Ayo, di sini siapa yang masih tidak menjaga keberagaman suku di Indonesia? Bapak harap pastinya tidak ada, karena dengan adanya keragaman suku di Indonesia menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk datang ke Indonesia. Selain itu, keberagaman suku di Indonesia juga menjadi kekuatan bangsa, karena setiap suku memiliki ciri khasnya masing-masing dan dapat saling melengkapi. Oke, yang mana lagi? Oke, yang nomor 2 ya. Oke, yang nomor 2 mengenai keragaman suku di Indonesia. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu memiliki banyak sekali suku, yaitu lebih dari 1.300 suku yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di beberapa suku yang terkenal di Indonesia seperti Jawa, ada Sunda, kemudian Batak, Minangkabau, Dayak, Bugis, dan lain sebagainya. Setiap suku memiliki ciri khasnya masing-masing, seperti adat istiadat, kemudian ada bahasa, pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Setelah kita membahas mengenai sub-sub materi yang telah Bapak sampaikan melalui peta konsep ini, untuk itu Bapak memberikan tugas kelompok. Ya, tugas kelompoknya apa, Pak? Tugas kelompoknya yaitu membuat kelompok dengan soal yang telah Bapak buat, yaitu di sini ada nama kelompok, ada 6 kelompok yang Bapak bagi. Yang anggota kelompoknya ada 5 anggota, dan perintahnya yang pertama, amati video tersebut
lalu diskusikan bersama dengan kelompokmu tentang keragaman suku apa saja yang kalian ketahui. Duh, Pak, videonya ada di mana? Videonya ada di deskripsi kolom komentar. Oke, kemudian yang kedua, bagaimana jika teman yang berbeda suku denganmu? Diskusikan hal ini dengan teman kelompok. Kemudian yang tiga, presentasikan hasil kerja kelompok dengan membuat video hasil diskusi di platform YouTube. Jadi kita presentasinya di platform YouTube ya. Dan untuk yang keempat, untuk menambah rasa ingin tahu kita akan suku yang ada di Indonesia, maka isi kolom tersebut dengan menyebutkan daerah pada gambar yang telah dipaparkan. Nah, ini ada gambar apa ini? Nah, coba. Ini ada gambar apa? Terus ini apa? Nah, silakan masing-masing menyebutkan asal daerahnya di mana. Kalau lebih baik lagi, pakai alasan pun juga tidak apa-apa. Oke, selamat mengerjakan. Nah, bagaimana? Apakah sudah ada yang selesai terkait dengan tugas kelompok yang telah Bapak berikan? Jika masih belum selesai, Bapak ulangi kembali bahwa hasil kerja kelompoknya nanti dipresentasikan di platform YouTube. Jadi kalian membuat video hasil diskusi dan tak lupa nanti di komen di kolom komentar ya. Oke, jadi sebelum kita akan akhiri, kita akan mengevaluasi kembali terkait dengan materi yang telah Bapak sampaikan. Namun mengevaluasinya seperti apa, Pak? Yaitu melalui kuis di JetQuiz, yaitu platform yang dimana isinya terdapat kuis online yang soalnya sendiri telah Bapak buat sejumlah 5 soal. Untuk itu silakan nanti diakses di JetQuiz ya. Oke. Nah, sampailah kita di penutup, di kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan kita dari tadi belajar apa saja? Oke, jadi kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari bersama bahwa keberagaman suku di Indonesia adalah sebuah kekayaan yang patut dijaga dan dilestarikan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi prinsip yang sangat penting yang harus ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keharmonisan serta kerukunan antar suku. Dalam memperkuat prinsip Bhinneka Tunggal Ika, maka diperlukan kesadaran dan kerjasama dari semua elemen masyarakat untuk saling menghargai dan menjaga keberagaman suku-suku di Indonesia. Seperti itu kesimpulan pada materi hari ini. Semoga bermanfaat dan tak lupa untuk membaca kembali terkait dengan materi ini untuk memperkaya atau memperdalam hasil dari materi yang telah disampaikan. Namun sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu seraya berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan kelancaran di hari ini. Oke, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selamat pagi teman-teman. Semangat terus dan tetap giat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.